Bank Indonesia atau BI mencatat utang luar negeri atau ULN Indonesia pada April 2026 tetap terjaga, yakni mencapai 439,8 miliar dolar Amerika Serikat. Atau tumbuh 1,9% secara tahunan atau year on year dengan rasio ULN terhadap PDB sebesar 29,6%. Pertumbuhan ULN pada periode tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 1,0% year on year. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso mengatakan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut. Di mana posisi ULN pemerintah pada April 2026 tercatat sebesar 216,4 miliar dolar Amerika Serikat atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7% year on year. Hal itu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 3,8% year on year. Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh melambat. Sementara itu, aliran modal masuk asing pada surat berharga negara tetap mencatatkan net inflow yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 22,0% dari total ULN pemerintah. Kemudian administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 20,5%, jasa pendidikan 16,2%, lalu pada bidang konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%. Selain itu, ULN pemerintah hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah. Di sisi lain, ULN swasta masih melanjutkan tren kontraksi. Pada April 2026, posisi ULN swasta tercatat sebesar 193,2 miliar dolar Amerika Serikat atau mengalami kontraksi 0,7% year on year. Meski masih terkontraksi, penurunannya lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,4% year on year. Bank Indonesia menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto
yang stabil di level 29,6% pada April 2026. Selain itu, komposisi ULN juga masih didominasi utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 84,5% dari total ULN.